Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? I hope all of you are always very well ya. Karena tak kenal maka tak sayang, so let me introduce myself first. My name is Lutfah Rina Sariwulan and you can call me Miss Rina. Seperti yang terlihat di layar kalian semua, I am an English teacher and I teach grade 8 and grade 9. Oke, kita akan mulai masuk ke materi grade 8 sekarang, oke? Kita lihat. Di grade 8, there are 6 chapters that you will study in semester 1. The first one is It's English Time. Kita langsung mulai saja ya. Ada apa materi pada chapter 1 ini? It's English Time. Waktunya kita berbicara bahasa Inggris katanya begitu. Nah, when the class begins, ketika kelas dimulai, kelas bahasa Inggris dimulai, what happens in that classroom? Apa yang biasanya terjadi di kelas? Ada guru yang mengabsen siswa, ada juga siswa yang memberikan jawaban dan lain sebagainya. So, jenis komunikasi apakah yang terjadi di dalam kelas when the class begins? Nah, ketika kelas itu dimulai, apa yang terjadi? Jenis komunikasinya seperti apa? Nah, di sini disebutkan it is about interpersonal and transactional dialogue. Maksudnya apa sih, Miss? Jadi, jenis komunikasi atau dialog ini bersifat interpersonal yang melibatkan antar individu dan juga transaksional, di mana ungkapan yang diujarkan seseorang itu meminta atau menuntut jawaban dari individu lain yang diajak bicara sehingga terjadi jalinan komunikasi begitu. Oke, so secara umum basically ya, in chapter 1 kita akan belajar tentang interpersonal and transactional dialogue. Tapi jenis yang mana? Oke, you can see in these pictures. Nah, ada di gambar ini ya. Ada 4 jenis dialog atau ungkapan, expressions. Ada katanya di sini attention please, lalu ada do you understand, lalu ada ini dia mendapat bintang, kemudian acungan jempol dari yang lainnya. Kemudian ini ada berupa percakapan yang what do you think? Nah, dan lain sebagainya. Jadi, pada chapter 1 ini kita akan belajar 4 main points, 4 materi utama ya. Yang pertama tentang attention. Nah, apa sih attention? Kita akan nanti bahas. Kemudian ada tentang understanding, lalu ada tentang compliment, lalu ada tentang opinion juga. Kita akan masuk ke poin yang pertama yaitu attention. Nah, di sini jenis dialognya atau percakapannya adalah tentang asking for attention. Apa sih attention itu? Nah, kalian kan setiap kelas dimulai, terutama yang bahasa Inggris, KM-nya akan selalu bilang attention please. Nah, maksudnya apa? Di sini maksudnya KM ingin meminta teman-teman di kelas lainnya untuk memusatkan perhatian pada guru. Nah, kita lihat di sini ya. Attention itu definition atau pengertiannya apa sih? Nah, apa itu asking for attention? Di sini disebutkan merupakan ungkapan yang digunakan untuk meminta seseorang memfokuskan perhatiannya. Nah, perhatian itu attention itu artinya perhatian ya, kepada kita atau sebaliknya, kita yang memfokuskan perhatian kepada orang yang berbicara. Seperti contoh yang tadi, KM meminta kawan-kawannya untuk memfokuskan perhatian kepada guru gitu. Nah, misalkan tampilkan contoh-contoh nih, kalian bisa example-nya ya. Apa saja contoh ungkapannya? Yang ada di sini merupakan contoh saja. Kalian bisa cari lebih banyak lagi, bisa lewat buku paket kalian atau juga bisa dengan browsing di internet. Nah, ask for attention di sini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama ask for attention. Nah, ketika ada kata ask yang diikuti dengan for, artinya bukan bertanya. Kalau ask saja itu memang benar, artinya bertanya. Sedangkan ada kata for, jadi ini artinya meminta. Ask for attention artinya meminta perhatian. Sedangkan give attention artinya give itu memberi, attention perhatian, jadi artinya adalah memberikan perhatian. Nah, the examples of asking for attention, contoh-contoh meminta perhatian diantaranya attention please. Nah,
Greeting di sini maksudnya salam. Ada banyak sekali contohnya seperti good morning, lalu ada good afternoon, good evening, dan lain sebagainya. Atau juga greeting yang biasa kalian lakukan kepada guru, kepada orang tua, yaitu dengan cara mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Lalu ada juga di sini contoh lainnya, may I have your attention please. Nah, kurang lebih sama dengan yang pertama ya. Ada juga dengan mengucapkan hi, hello, atau dengan excuse me yang artinya permisi. Nah, ada juga dengan listen to me, look at me, look. Pada intinya adalah meminta orang lain mendengarkan kita atau melihat kita gitu. Ada juga dengan I have something to tell you. Sorry to bother you, maaf mengganggu. I wonder if I could trouble you. Kurang lebih sama artinya dengan yang ini. Stop talking please. Nah, sama ya. Atau yang terakhir ada call the name. Call the name itu maksudnya memanggil nama. Ketika kalian memanggil nama Ujang, Ujang. Nah, maksudnya di situ bahwa kamu ingin atau kalian ingin si Ujang ini memfokuskan perhatian pada kalian. Nah, itu ya contoh-contoh ungkapan asking for attention. Bagaimana dengan give attention-nya? Di sini juga sudah ada. Kalian bisa lihat contoh-contohnya. Ready, greeting juga maksudnya ketika ada yang bilang good morning, dijawab juga dengan good morning. Ketika ada yang bilang assalamualaikum, dijawabnya dengan waalaikumsalam. Boleh juga dengan jawaban yes please, atau dengan hi, hello. Lumrah ya, ketika ada yang bilang hi, kita jawab juga hi atau hello, dan sebaliknya. Boleh juga dengan kata okay, alright, certainly. Nah, boleh seperti itu. Atau ada contoh lain, what's that? Atau WhatsApp. Nah, WhatsApp ini kurang lebih yang bentuknya informal atau tidak formal ya, tidak resmi. Biasanya diucapkan antar sesama teman. Atau juga ada contohnya that's okay, what's wrong? Atau cukup dengan kata begitu. Oke, kita akan langsung maju ke poin yang kedua. The second point is about checking for understanding. Nah, check itu kan mengecek ya. Understanding itu adalah pemahaman. Nah, kita akan lihat apa itu checking for understanding, definisinya apa. Di sini disebutkan merupakan ungkapan yang digunakan untuk mengecek apakah seseorang mengerti atau paham atau tidak dengan apa yang kita ucapkan. Begitupun sebaliknya. Sudah bisa dipahami dengan jelas ya. Pengertian atau definisi ini sudah cukup mudah dimengerti dan kalian pun diharapkan paham bahwa checking for understanding itu adalah ungkapan untuk mengecek pemahaman seseorang atas apa yang kita ucapkan. Lalu contohnya seperti apa, Miss? Nah, di sini di examples-nya untuk check for understanding. Nah, checking for understanding, the examples are, nah, do you understand? Do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Is there any question? Nah, adakah pertanyaan? Kamu ngerti nggak? Nah, gitu secara umum arti dari berbagai contoh. Maaf, kita kembali lagi ke understanding ya. Berbagai contoh dari check for understanding ini yang berarti kamu ngerti nggak sih? Gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini ada do you follow me? Are you with me? Di sini artinya maksudnya bukan follow mengikuti secara fisik atau are you with me, apakah kamu berada dengan saya secara fisik. Semuanya merupakan bentuk psikis gitu ya. Bentuk psikis. Do you follow me? Are you with me? Yang artinya kamu ngerti nggak sih apa yang saya omongin? Nah, gitu. Untuk responnya sama Miss terbagi dua. Ini bentuk respons yang positif, sedangkan ini bentuk respons yang negatif. Respons yang positif maksudnya kalau kalian itu mengerti, bisa mengucapkan I understand atau I know what you mean, atau bisa juga of course I do, atau bisa oke, ini hi hello kayaknya Miss salah ngetik ya. Kita skip, ini salah, bukan hi atau hello. Of course I do, okay, alright. Nah, gitu ya. Sedangkan bentuk yang respons negatifnya, jika kalian memang tidak mengerti atau tidak paham dengan yang dibicarakan, boleh mengucapkan I don't understand. Can you repeat please? Bisa diulangi nggak? Atau what do you mean? Maksudnya apa sih? Gitu. I don't get it. I don't get it sama dengan I don't understand. Nggak ngerti.
What was that again? Nah, ini kurang lebih sama artinya dengan yang can you repeat please? Maksudnya, tadi apa sih maksudnya? Nah, gitu ya. Jadi, diulangi lagi, untuk check for understanding, mengecek pemahaman seseorang, maksudnya bukan memahami materi, tapi memahami apa yang baru saja disampaikan. Ada dua jenis respons. Yang pertama, respons positif, yang berarti kaliannya mengerti dengan apa yang disampaikan, atau respons negatif, bahwa kalian tidak mengerti dengan apa yang baru saja disampaikan. Sudah bisa dipahami ya? Oke, lalu kita akan maju ke poin berikutnya, yaitu tentang compliment. Giving compliment. Apa sih compliment itu? Kita lihat di definitionnya. Apa itu giving compliment? Di sini disebutkan merupakan ungkapan yang digunakan sebagai bentuk pujian. Berupa pujian atau praise bahasa Inggrisnya, penghargaan atau appreciation, lalu ada kekaguman, admiration, persetujuan, agreement, atau rasa hormat, respect. Nah, pujian, penghargaan, kekaguman, persetujuan, atau rasa hormat atas sifat, bisa perilaku, bisa tindakan, kemampuan, atau kepemilikan seseorang. Pada intinya, dengan niat baik, giving compliment ini merupakan bentuk niat baik seseorang. Nah, gitu ya, untuk memberikan pujian seperti ini, pujian, penghargaan, kekaguman, atau persetujuan, dan juga rasa hormat terhadap sifat, perilaku, tindakan, kemampuan, atau kepemilikan seseorang. Lalu contohnya apa saja, Miss? Banyak sekali ya contohnya ya. Ketika bilang good job, marvelous, that's great, wonderful, I love your style, what a smart student, how beautiful the garden is, nice work, well done, I appreciate your effort, I like your drawing. Semuanya bentuk-bentuk pujian ya, atau penghargaan. Nah, jadi bentuk-bentuk good, marvelous ini semuanya positif sekali, karena ini adalah niatan baik kita untuk memberikan pujian, penghargaan, atau hormat kepada orang lain. Lalu bagaimana respons ketika kalian mendapatkan compliment seperti ini? Di sini ada berbagai contohnya juga. Ada yang secara umum itu bilangnya thank you, atau bisa juga ada yang contoh lainnya, that's very kind of you. Yeah, thanks. Not at all. It's nothing. Really? Do you really think so? It's nice of you to say so, dan seterusnya. Begitu ya. Pada intinya, respons ini pengucapan terima kasih kepada orang yang memberikan komplimennya. Oke, bisa cukup dimengerti ya. Dan yang terakhir atau poin keempat adalah tentang opinion. Nah, di sini jenis ungkapannya adalah asking for and giving opinion. Seperti yang sudah tadi Miss jelaskan, bahwa ketika ada kata ask lalu diikuti dengan kata for, itu artinya bukan meminta, bukan artinya bertanya, tapi artinya meminta. Jadi asking for and giving opinion, meminta dan memberi. Opinionnya apa ya? Kita lihat pada definitionnya. Nah, di sini singkat sekali bahwa asking for and giving opinion merupakan ungkapan yang digunakan untuk menanyakan atau meminta ya, maksudnya di sini bukan menanyakan, meminta atau memberikan pendapat atas sesuatu hal yang sedang dibicarakan. Gitu. Contohnya apa? Terbagi dua di sini ya. Yang pertama tentang ask for opinionnya, meminta pendapatnya. Dan yang satu lagi tentang give opinion, memberikan pendapatnya. Nah, biasanya ketika meminta pendapat dimulai dengan yang paling umum adalah what do you think about bla bla bla. Apa pendapatmu tentang bla bla bla. Nah, kurang lebih ini semuanya sama artinya, tapi berbeda-beda contoh ungkapannya, tapi artinya memiliki yang sama gitu, artinya sama semua. Apa pendapatmu tentang bla bla bla. What do you say about bla bla bla. How if. What is your opinion about bla bla bla. How about bla bla bla. Have you got any comment on bla bla bla. What is your feeling about bla bla bla, dan seterusnya. Lalu untuk give opinionnya, contoh yang paling umum adalah I think bla bla bla, gitu ya. Atau contoh lain ada di sini, I personally believe bla bla bla. In my mind bla bla bla.
in my opinion, atau I consider, in my case, I feel, from my point of view, dan seterusnya. Jadi kalian bisa menggunakan jenis ask for opinion dan give opinion ini yang mana saja. Tidak harus selalu misalkan ini what do you think about, jawabnya harus selalu I think. Tidak. Boleh what do you think about, jawabannya in my case, dan seterusnya. Jadi ini tidak berpasangan ya. Kalian boleh memasangkan yang ada sebelah sini dengan yang sebelah sini, bebas saja gitu. Oke, kita akan coba lihat apa kalian sudah benar-benar paham atau tidak perbedaan atau poin utama atau maksudnya ciri-ciri dari attention, kemudian contoh example-nya ya. Lalu ada understanding, bentuk example-nya, compliment, yang bentuk example-nya, serta opinion. Nah, kita cek pemahaman kalian. Di sini Miss punya contoh dialog yang agak panjang. Nah, instruksinya adalah can you identify all of the expressions? Bisakah kalian mengidentifikasi atau mengidentifikasi itu artinya maksudnya menentukan semua jenis expressions. Expression itu ungkapan. Kita kan membicarakan tentang 4 ungkapan yang ada di chapter 1. Ingat ya, yang pertama asking for attention beserta responsnya, lalu ada check for understanding beserta responsnya, ada giving compliment beserta responsnya, ada juga asking for and giving opinion. Nah, di sini ada 4 frase yang sudah ditandai dengan warna kuning. Ya. Nah, Miss minta kalian memikirkan, menentukan, identify, menentukan. Ketika kata yo di sini merupakan bentuk ungkapan yang mana dari keempat ini, gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama, yo. Di sini ada ya di awal, yo, what's up my friend? Lalu dijawab oleh Leon. Yo, apakah ini kita masuknya ke attention ya, tapi apakah yang yo yang diberi tanda kuning ini merupakan ask for attention atau bukan? Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ternyata bukan. Kenapa bukan? Karena yang merupakan ask for attention adalah yang pembicara pertama, si Ujo. Sedangkan ketika Leon menjawab di sini, ini maksudnya bukan ask for attention lagi, tapi give attention. Gitu. Dibedakan ya, mana yang ask for attention, mana yang sebagai response, yaitu give attention-nya. Bisa dimengerti ya. Lalu number 2, do you know what I mean? Nah, do you know what I mean? Jenis expression yang manakah itu? Nah, kita lihat jawabannya. Ya, ini merupakan check for understanding. Nah, jika yang digaris bawahinya adalah oh yeah, nah ini merupakan expressionnya response to check for understanding atau respon terhadap ungkapan check for understanding. Bisa kalian bedakan ya, yang ini check for understandingnya, yang oh yeah yang diucapkan Leon ini merupakan responsnya. Jadi ketika nanti misalkan ada contoh dialog lain dan yang digaris bawahinya adalah oh yeah, jawabannya bukan check for understanding. Lihat dulu kalimat sebelumnya. Tapi ini merupakan respons atau balasan. Number 3, I think it's a very good idea. Nah, ini kira-kira termasuk ungkapan yang mana? Kita lihat jawabannya. Give opinion, sudah jelas ya. Ketika dimulai dengan kata I think, itu merupakan give opinion. Lalu ketika ada give opinion, yang mana yang jadi ask for opinionnya Miss? Nah, lihat kalimat sebelumnya atau dialog sebelumnya dari si pembicaranya. Nah, ini yang merupakan ask for opinion. Why don't you join it next month with me, katanya. Jika pada soal yang digaris bawahi adalah bagian ini, jawabannya adalah ask for opinion. Gitu ya. Oke, dan yang terakhir ada frase good boy. Nah, sudah jelas ya. Good boy ini jawabannya merupakan give compliment, memberikan pujian.
gitu. Apakah di sini ada respon untuk give compliment? Ternyata tidak ada. Jadi hanya ada bentuk give complimentnya saja. Tapi kalian harus bisa benar-benar paham mana yang bentuk contoh ungkapannya, mana yang bentuk responsnya. Jangan sampai terbalik gitu. Oke, kita lihat apakah ada assignment atau exercise. Nah, di sini sudah bisa kalian lihat dengan jelas ya. Untuk assignment, tugas, exercise, latihan, atau ulangan, nanti Miss akan langsung umumkan melalui Google Classroom masing-masing. Oh iya, tidak lupa, untuk absensi kali ini juga, silahkan kalian sebutkan nama, lalu hadir pada chat yang akan Miss berikan di Google Classroom untuk pertemuan hari ini. Gitu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Miss secara japri via WhatsApp-nya ya. Sekian saja untuk materi chapter 1 ini. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik dan yang Miss harapkan nantinya kalian akan bisa mengerjakan tugas ataupun latihannya dengan baik pula. Thank you for all of your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.